Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hussein dari kelas 8 BEP 1. Kali ini saya mau membacakan biografi tentang B.J. Habibie. Biografi B.J. Habibie. Nama lengkap Bakhrudin Yusuf Habibie. Tanggal lahir 25 Juni 1936. Tempat lahir Parepare, Sulawesi Selatan. Orang tua Alwi Abdul Jalil Habibie dan Eratuti Marini Puspawardojo. Anak keempat dari 8 bersaudara. Istri Hasri Ainun Habibie, anak Ilham Akbar dan Tarik Eman. B.J. Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada 1954. Namun di sana hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya. Hal ini karena setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di Rheinisch Westfalische Technische Hochschule (RWTH), Aachen, Jerman. Karir B.J. Habibie. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Soeharto. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dulu berkarir di Jerman. Diketahui sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan pembangunan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol CASA yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot-Kaca pada 1995. Bersama timnya dari industri pesawat terbang Nusantara IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot-Kaca. Kisah hidup inspiratif dengan berbagai pencapaian dan perannya yang besar bagi bangsa Indonesia. Kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat ke film layar lebar. Tak hanya soal inspirasinya, masyarakat Indonesia mengenal B.J. Habibie karena kisah cintanya bersama sang istri Ainun. Kisah cinta yang setia tersebut dibandingkan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada 2012 yang diadaptasi dari buku karya B.J. Habibie sendiri. Bahkan hingga akhir hayatnya, kisah cinta Habibie tetap menginspirasi banyak orang. B.J. Habibie dimakamkan di samping Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Lot 120. Di sini ada beberapa pertanyaan dan saya akan menjawabnya. Pertanyaan pertama yaitu, siapakah orang yang sukses dalam biografi tersebut? Orang yang sukses dalam biografi tersebut adalah B.J. Habibie. Bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Sebelum sukses, beliau mengemban pendidikan di ITB pada tahun 1954, namun hanya 6 bulan. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan di Rheinisch Westfalische Technische Hochschule, Jerman. Bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Usaha B.J. Habibie menuju sukses salah satunya adalah dengan belajar bersungguh-sungguh, bahkan hingga pendidikan luar negeri. Dengan segala usahanya, yaitu tinggal jauh di pinggir kota dan biaya hidup yang murah. Bahkan sempat dikabarkan meninggal. Apakah orang tersebut selalu berhasil dalam usahanya atau pernah gagal? Kegagalan ini muncul saat beliau menjabat sebagai presiden. Dari sekian keberhasilan dan penghargaan B.J. Habibie, ada kegagalannya seperti keamanan negara kurang baik. Ini terjadi saat beliau menjabat di pemerintahan Indonesia, dan juga banyak terjadi perang antar kaum. Bagaimana hambatan orang tersebut untuk sukses? Beberapa hal yang menjadi hambatannya yaitu banyaknya pro dan kontra pada era pemerintahan B.J. Habibie. Banyak terbangun partai-partai baru yang melemahkan kepemimpinannya, dan juga penolakan para rakyat terhadap kepemimpinan B.J. Habibie. Bagaimana kegiatan sosial orang tersebut setelah sukses? Setelah sukses bersekolah di Jerman, B.J. Habibie membuat pesawat itu merupakan hal yang membanggakan bagi Indonesia
dan juga mengadakan Habibie Cup. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.